Ya, silakan Bu Tias. Baik, bismillah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Prof. Laksono yang saya hormati, Pak Andre, Pak Moderator yang saya hormati, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang bergabung pada kesempatan kali ini yang saya hormati dan mudah-mudahan semua sehat walafiat. Izinkan saya menyampaikan tentu terima kasih dan matur suwun sangat Prof. Laksono, Pak Andre telah mengundang untuk bersama-sama dalam sebuah forum yang menurut saya menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk sharing, untuk berbagi bersama. Baik, dengan poin yang tadi disampaikan oleh Pak Andre tentang sebetulnya apa harapannya atau apa yang menggerakkan untuk menulis ini, barangkali setidaknya bisa diwakili kalau melihat covernya. Cover ini adalah sebuah harapan ya atau semangat yang menginginkan buku ini mudah-mudahan sekecil apapun, sesedikit apapun, setidak langsung apapun nanti bisa menyinari kegelapan dan menuntun menuju cerahnya pelayanan kesehatan. Mengapa demikian? Karena kita sering mendengar nanti dalam buku yang strukturnya tadi disampaikan seperti ini, ada 7 bab dalam 200 sekian halaman ya. Itu sesungguhnya ditulis ya dengan kesadaran kita bersama tentang begitu pentingnya perencanaan ya, tentang kalau kita fail to plan ya, you plan to fail, sama halnya kita sedang merencanakan kegagalan kita. Dan sesungguhnya berbicara perencanaan strategis, manajemen strategis, yang ingin saya sampaikan dalam penulisan ini adalah sesuatu yang penting karena bukan pada konteks formalnya, bukan dia sesuatu yang harus ada ketika proses akreditasi itu rumah sakit, ya proses akreditasi untuk prodi, ya untuk dilihat apakah ada per dokumen, tetapi karena memang nilai-nilai dalam sebuah perencanaan adalah sebuah nilai yang menjadi harapan kita, ya, untuk membuat hari esok lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik dari kemarin. Ya. Sebuah mandat hemat saya bahwa kalau kita bicara untuk menyiapkan esok yang lebih baik, sesungguhnya dalam keyakinan kita, ya, dalam keimanan kita masing-masing, ada banyak ajaran yang mengatakan hendaklah kita menyiapkan diri untuk waktu yang lebih baik di masa mendatang. Dan menurut saya itu adalah sebuah pijakan untuk mengatakan bahwa begitu penting sebuah perencanaan karena akan menghantarkan kita pada insya Allah hari esok yang lebih baik. Sebab pada saat kita menyusun perencanaan strategis, kita sedang berbicara tentang keputusan yang kita ambil untuk hari ini, pada saat ini, tetapi untuk menentukan hari esok kita. Ya, dan kalau kita membaca dalam sejarah, misalnya tentang Nabi Yusuf yang pernah sempat dipenjara, tetapi terbebas dari penjara ketika berhasil memberikan pandangan-pandangan kritis tentang apa yang harus direncanakan pada saat terjadi situasi krisis kelaparan berkepanjangan. Dan menurut hemat saya itu adalah sebuah kisah tentang pentingnya perencanaan strategis, sebuah nilai untuk mengatakan perencanaan strategis adalah hal yang penting. Yang berikutnya, kalau ditanya, sesungguhnya dulu pernah ada sebuah buku yang menurut saya jauh lebih sederhana, buku yang yang juga ingin kemudian menyampaikan bahwa bicara tentang manajemen strategis bukan bicara dokumen formal dalam bahasa-bahasa yang tinggi seperti bahasa langit, tetapi yang lebih penting dari membahas tentang strategic planning adalah membahas tentang the way of thinking, tentang strategic thinking. Kita tidak akan semata bicara tentang berbagai tools, tentang berbagai metode dalam memformulasi, ya, karena sesungguhnya ya itu adalah sesuatu yang nanti dengan strategic thinking kita akan bisa sesuaikan sebagai sesuatu yang tailor made. Dan banyak kisah dalam sejarah juga mengatakan seperti itu. Saya kemudian selalu berpikir bahwa bagaimana Spartacus dengan segala keterbatasannya sebagai gladiator, sebagai seorang budak mampu menghimpun segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk mengejar mewujudkan cita-cita bebas dari perbudakan untuk hidup merdeka. Menurut saya adalah bagian dari the way of thinking, strategic thinking. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak saya sampaikan dalam menulis ini, sesuatu yang kemudian dekat pula dengan kita. Manajemen strategik, kalau kita lihat ini misalnya dirujuk pada buku Duncan 2018 yang mengatakan strategic thinking berada di tengah, tetapi di awal strategic planning berada di tengah,
diawali oleh strategic thinking tentang bagaimana kita memiliki awareness, kesadaran, anticipation, tentang ketajaman analisis, bagaimana menginterpretasi berbagai data dan menjadi dasar mensintesis dan merefleksi. Baru kemudian membuat strategic thinking dalam konteks strategic momentum yang tepat pula. Artinya sekali lagi ini bukan sekedar sebuah formula atau tools dalam menyusun. Yang ketiga adalah sebenarnya buku ini dihadirkan dengan semangat mudah-mudahan menjadi teman. Tadi kalau Pak Andri mengatakan ringan di bawah, harapannya seperti itu, inginnya menjadi sebuah buku yang reader friendly, yang ramah terhadap pembacanya, karena membahas tentang strategic planning adalah membahas sesuatu yang dekat, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang akan mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun, kini dan di sini. Gitu. Jadi menunya di dalamnya adalah hal-hal yang generik, universal, yang nanti kita akan bisa pakai dengan penyesuaian oleh masing-masing kita dalam tailor. Dia sebuah aplikasi yang artinya mudah-mudahan bisa dipakai. Saya selalu teringat bagaimana dalam sebuah mendapatkan informasi ada para peternak di NTB yang dengan sederhana, dengan segala keterbatasannya menggunakan kerangka berpikir strategic planning ini untuk membuat business plan, untuk menghitung dengan lahan seperti ini berapa kerbau yang atau sapi yang bisa kemudian dihasilkan, kemudian kotorannya akan dipergunakan seperti apa dan sebagainya. Postkasdes misalnya, saya mengingat bahwa dengan cara berpikir sederhana pula, seseorang bisa mengatakan postkasdes di masa lalu untuk di Mentawai akan bisa seperti apa. Ya, ada teman yang sedang melakukan penelitian logistik farmasi di sebuah rumah sakit darurat karena tertimpa gempa. Lalu kemudian tentu ada berbagai pedoman panduan seperti apa gudang yang tepat untuk melindungi alat kesehatan dan obat-obatan, seperti apa temperaturnya, penyimpanannya. Tapi dalam kondisi kedaruratan tentu tidak bisa. Maka menganalisis situasi seperti itu dan membuat sebuah keputusan itulah sesuatu yang diharapkan menjadi pesan untuk mengatakan Renstra strategic planning bisa ada dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Itu sebabnya bab-bab awal dari buku ini adalah bab pengantar dan pendahuluan yang mengatakan implicitly tentang itu. Ya, dari pengantar, kemudian dari pendahuluan tentang urgensi sebuah strategic planning, lalu bahwa ini menjadi lebih besar urgensinya karena kita bicara tentang kekhasan organisasi pelayanan kesehatan dalam karakteristik yang spesifik yang berbeda dengan sektor-sektor lain, ya, dalam kemendesakan untuk merespon dalam setiap menit bisa menjadi sebuah memberi dampak yang berbeda dan sebagainya. Itu sebabnya bab-bab awal mencoba mengartikulasikan penjelasan tentang urgensi strategic planning dan bagaimana kemudian secara lebih khusus perencanaan strategis ini berlangsung untuk organisasi pelayanan kesehatan, terutama ketika selalu dikaitkan atau konotasinya pelayanan kesehatan adalah sesuatu yang mulia, yang luhur, ya, yang kemudian ada nilai-nilai filantropi, altruistik yang kemudian tetap harus ada. Hal-hal seperti ini yang dicoba dihantarkan, intinya untuk mengatakan visi besar, derajat kesehatan masyarakat misalnya, sesuatu yang menjadi perlu terwujudkan sebagai aksi-aksi untuk bisa dilakukan, dan disitulah peran strategic planning, transforming vision into action. Ya. Dengan apapun formulanya, sesungguhnya kemudian strategic thinking-nya adalah hanya menjawab 3 key question, 3 pertanyaan kunci, where are we today, where do we wish to arrive and when, dan kemudian how do we get from here to there. Ketiga itulah yang selalu ada sehingga formalnya kemudian kita melakukan berbagai upaya berbasis data untuk memotret dengan tajam analisis situasi, dalam melakukan analisis situasi. Kemudian menetapkan bersama-sama atas nama konsensus dalam konsensus decision making group untuk membuat objective setting, dan ketika ada gap antara current situation saat ini dengan apa yang hendak kita kejar, disitulah sebuah dasar untuk kita melakukan strategizing. Sehingga bridging posisi rencana strategik untuk menjembatani organisasi kita sekarang dengan apa yang kita harapkan, itu yang kita munculkan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam bab-bab di dalamnya ini ada kembali tentang komponen pemikiran strategis dan kekhasan organisasi pelayanan kesehatan sebagai sebuah sistem yang memiliki keterkaitan dengan suprasistem di atasnya. Ada seperti sarang-sarang, ada proses cascading dan sebagainya. Organisasi, ada area layanan, ada sistem pelayanan kesehatan, ada lingkungan umum.
Dan kalau membaca dalam buku tersebut itu sebabnya dibuat box-box. Semangat untuk membuatnya menjadi reader friendly. Ada hal-hal yang kemudian saya pikir perlu di-highlight, perlu dimunculkan untuk memberi summary sehingga kemudian ada box termasuk yang saya capture, yang screenshot seperti ini. Ada 3 pertanyaan kunci dalam penyelesaian strategis. Ini ada di dalam bukunya seperti ini. Ya, itu bab awal, bab 1 dan 2, bergeser pada penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ya, juga sama menjelaskan apa itu visi dan misi, termasuk kemudian semangat untuk step by step, mudah-mudahan bisa menjadi dasar how to do operasional seseorang melakukan. Ini membuat kemudian buku ini dicoba dilengkapi dengan berbagai contoh. Misalnya beberapa contoh visi organisasi pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun dinas kesehatan maupun puskesmas misalnya. Ya, seperti ini, ya, visinya seperti ini dan apakah kemudian keterangan tentang visi tersebut. Ada frequently asked question untuk menjadi dasar, misalnya ternyata dalam berbagai proses pembelajaran di kelas, di mendampingi workshop dan sebagainya, sering sekali muncul pertanyaannya menjadi pertanyaan template. Visi itu harus cantumkan tahun tidak? Lebih bagus yang mencantumkan tahun atau tidak? Indonesia Sehat 2010 seperti dahulu kita pernah punya. Apakah baiknya tidak mencantumkan tahun sebab begitu ada 2010 dan ternyata belum tercapai, ya maka ketahuan dong belum, misalnya seperti itu. Berulang pertanyaan-pertanyaan itu muncul sehingga itu menjadi clue yang ada muncul di dalam buku ini. Ya, kita dengan gurau kadang-kadang mengatakan ya kalau dengan tahun nggak usah diganti, kalaupun 2010 belum terjadi sehat, tambahkan saja Hijriah 2010 Hijriah misalnya, nanti itu juga akan terwujud misalnya. Apakah harus menggambarkan ada ruang atau wilayah terbaik seprovinsi atau itu sering sekali muncul. Pertanyaan juga muncul, visi dulu atau misi dulu misalnya. Ya, beberapa hal itu kemudian untuk mengatakan bahwa sebenarnya bukan soal benar atau salah, tapi soal decision, konsensus mana yang akan digunakan. Itu hal-hal seperti itu yang ada dalam bab visi, misi, strategi, dan tujuan sasaran. Berikutnya, menurut saya yang kemudian salah satu yang menjadi sangat penting dan jadi ruhnya adalah tentang analisis situasi dan positioning, penetapan posisi. Ya, bahwa menjawab pertanyaan pertama, where are we today, organisasi kita ada di mana, puskesmas kita ada di mana, dinas kesehatan ada di mana, rumah sakit ada di mana, maka kemudian standing position-nya perlu diperjelas, antara lain dengan pendekatan sistem yang melihat ada environment, ada lingkungan internal, ada eksternal. Ya, dengan demikian kita tahu bahwa menghitung soal output kinerja sesuatu yang ditentukan oleh prosesnya dan pula inputnya. Ya, kemudian ada environment internal eksternal sehingga ada yang span of control, ada yang sphere of influence, konteksnya kita dipengaruhi, itu menjadi dasar untuk mengatakan posisinya ada di strength, ada weakness, opportunity atau threat, dan inilah tentang data, tentang keterukuran, tentang measurement, ya. Karena kalau kita tidak bisa mengukur, maka if you cannot manage it, then you cannot achieve it, misalnya itu kata Peter Drucker. Jadi karenanya kemudian secara spesifik disebut do dan apa yang harus dibuat dalam SWOT tahap-tahapannya, ya, menetapkan internal eksternal dalam kalimat yang menunjukkan seperti itu, ya. Jadi termasuk hal yang signifikan, setiap butir dalam SWOT adalah critical success factor. Alih-alih mengatakan belum lengkapnya SOP yang tersedia dan menyebutnya sebagai weakness, ya, kita tahu dalam proses beberapa hari berkumpul, ya, kita bisa melengkapi SOP. Maka itu adalah hal yang relatif kecil yang kemudian bisa berubah dalam waktu singkat, sehingga petanya, peta SWOT sebagai mapping tidak durable dalam 5 tahun usia Renstra. Sehingga kita akan mengatakan bukan soal ketersediaan dokumen SOP-nya, tapi tentang perilaku kepatuhan yang memberikan layanan mengacu pada pedoman misalnya. Alih-alih menyebutkan masih kurangnya tersedia alat komputer atau PC, maka itu adalah hal yang bisa berubah hanya dalam beberapa bulan kalau ada pengadaan. Tetapi tentu jauh lebih signifikan dan menunjukkan sebuah proses yang lebih panjang, lebih signifikan kalau kita mengatakan belum adanya, belum optimalnya, belum terbangunnya sistem informasi terintegrasi, baik untuk rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Karena butuh banyak hal, mulai dari SDM, alat kesehatan, kemudian culture-nya berubah, SDM, dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebut yang kemudian dicoba dimasukkan dan dimudahkan antara lain dengan menyediakan seperti template borang-borang. Ya, salah satu yang bisa dekati adalah kalau di luar eksternal, misalnya PES, Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, atau menurut David dan sebagainya. Kita bisa
supaya masing-masing memiliki sense of belonging oleh karena merasa pernah ada involvement, padahal belum tentu bisa langsung sering bertemu. Salah satunya adalah memberikan ini kepada setiap orang ada di mejanya atau dikirimkan dan meminta masing-masing mengisi. Karena yang kita harapkan adalah involvement proses sehingga melahirkan sense of belonging, ada rasa memiliki dan kemudian jadi building komitmennya lebih mudah untuk mewujudkannya. Ada question and answer seperti itu, mana yang lebih dulu dianalisis dan seterusnya. Yang relatif menjadi pertanyaan paling sering muncul dan itu yang saya kemudian petakan dalam buku ini. Sesudah analisis situasi menjadi dasar untuk menegaskan dan menajamkan, sebab kita kemudian sama tahu bahwa dari mana memulai menyusun Renstra, semua akan jawab dari analisis situasi. Tetapi kapan kita akan bisa selesai? Tentu saja pada saat menyusun formulasi, pada saat sudah ada strategi dan menjadi dasar membuat rekomendasi. Karenanya tahapan berikutnya adalah dilakukan dengan kalau pakai pola David dengan matching stage, sebab saat menyusun strategi tidaklah cukup hanya melihat aspek internal, faktor internal dan eksternal secara terpisah. Agar tidak jago kandang, agar kemudian pada saat kita mengatakan SDM 60% pendidikannya D3 dan sudah serta-merta kita letakkan sebagai kekuatan, akan beda halnya kalau kita pula lihat di eksternal ternyata pesaing, kalau disebut sebagai pesaing, mayoritas SDM-nya pendidikannya minimum S1. Boleh jadi kita tidak akan sebulat itu meletakkannya di strength, boleh jadi akan menggeser. Itu sebabnya saat membuat strategi, matching stage lah kita tak lakukan, tahap mencocokkan, menjodohkan antara internal dan eksternal. Dan itu kemudian dilakukan karena SWOT adalah peta, analisis yang menjelaskan posisi yang akan dipakai dalam sekian tahun, maka kecermatan untuk memastikan tepatnya peta tersebut di rise dalam buku ini untuk mengatakan perlu dievaluasi. Sehingga dari SWOT yang sudah kita buat, kita lakukan internal factor evaluation, external factor evaluation. Proses untuk mengkuantifikasi SWOT yang sudah kita buat dengan deskriptif sehingga memperjelas ordinate positioning nanti ya, dengan step-step untuk menunjukkan kalau positioningnya seperti ini maka rekomendasi strateginya seperti apa, dan hendak mencontohkan saja ini dibuat sampai sekedar kotak kosong untuk mengatakan tahap pertama bikin kotak kosong, tahap kedua dinamai, diberi nomor dan sebagainya, tahap ketiga kemudian dikategorikan nomor-nomor itu menunjukkan kekuatan, kesedang, lemah, mana yang eksternal dan internal tersebut menunjukkan positioning dari FEIV-nya sehingga di akhir akan ketahuan. Kalau dia ada di sel 1, maka sesungguhnya berarti dia memiliki rumah sakit atau puskesmas berada dalam lingkungan yang secara eksternal pengaruhnya positif sekali, artinya lebih banyak peluang. Demikian pula secara internal dia lebih banyak kekuatan dibandingkan kelemahan, sehingga positioningnya disebut sebagai grow and build, memungkinkan tumbuh, berkembang, ekspansif, penetratif, ya, strategi dan sebagainya, sehingga nanti product development, market penetration itu menjadi rekomendasi strategi. Lain halnya kalau ambil sel 9. Sel 9 itu artinya dia posisinya secara eksternal berada dalam lingkungan yang lebih banyak threat-nya, ancamannya, tantangannya daripada pengaruh positif peluang. Demikian pula ternyata secara internal lebih banyak kelemahan, sehingga posisinya adalah harvest atau devastator nanti. Dipanen saja sehingga rekomendasinya apakah likuidasi, merger, retrenchment, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu kemudian bisa diikuti step by step. Kalau sudah secara rekomendasi strategi, sekarang tiba saatnya decision-nya, decided untuk mana yang diputuskan, diprioritaskan, dan menetapkan strategi terpilih. Ada TOWS matrix yang secara lebih definitif mengatakan apa yang bisa diambil, atau pula key SPM nanti untuk menetapkan prioritas. Sehingga ikhtisarnya disebut seperti ini, latihannya juga dimintakan. Jadi artinya mudah-mudahan dengan demikian bisa bagi para praktisi, bisa bagi para mahasiswa, bisa bagi para pengajar juga, ya, bisa bagi para pengambil kebijakan. Pada harapannya buku itu akan bisa mendampingi seperti itu. Ya. Kemudian tadi sesudah seperti itu dibuat TOWS matrix untuk kemudian secara definitif menyusun berbagai strategi. Ada strategi yang kita using our strength, sudah habis untuk gain opportunities dan seterusnya. Pendekatan strategi berimbang ini melengkapi, ya, karena BSC juga cause effect relationship-nya menjadi lebih tajam.
Karena kalau kita mengatakan sesudah yang tadi ini sudah ada banyak kemudian udah ditulis, sayang akhirnya poinnya pada outcomes-nya itu tidak tajam, tidak muncul. Dan ini sesuatu yang sebenarnya dicoba dijembatani oleh balance scorecard, ya, karena meletakkan dalam siklus yang saling berkaitan antara learning and growth, internal business proses menjadi bisa tajam untuk berfokus pada customer, dan kemudian tentu nanti ada penguatan finansial yang kembali lagi pada upaya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah peta strategi, cause effect relationship, bahwa diberesin atasnya baik dan sebagainya. Ada juga cascading-nya nanti. Kata kunci yang sangat penting dalam balance scorecard adalah KPI, tentang indikator. Key Performance Indicator, ya, ini menjadi penting, misalnya menjelaskan tujuan strateginya, KPI-nya apa, ownernya siapa, sehingga ukurannya apakah meningkat, apakah angka, apakah rupiah, nilai menaik, nilai menurun, tahunan, bulanan, itu bisa di breakdown KPI yang kita akan sama-sama pelajari dalam balance scorecard. Saya akan ini contoh saja, nanti barangkali bisa saya katakan, sampai kemudian ini template-nya dimunculkan. Kalau kita bisa pakai ini, kita akan buat Excel misalnya dengan template ini, kita akan bisa mencoba menyusun dengan pendekatan balance scorecard. Ya, balance scorecard itu adalah apa, tetapi bukan apa. It's not the project at all, but the journey, misalnya itu saya sampaikan. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, Pak Andre, Pak Prof, untuk mengatakan tentu saja buku ini masih harus dilengkapi. Tentu saja ada hal yang bisa dipakai, tapi ada hal yang saya sendiri katakan menanti untuk dilengkapi. Misalnya belum secara spesifik melengkapi dengan proses controllingnya, how to monitornya dan evaluationnya. Baru berhenti di sana. Mudah-mudahan pada kali berikutnya. KPI sudah, tetapi key risk indicator-nya atau objective key result-nya misalnya, itu satu hal yang masih menanti untuk dilengkapi. Termasuk pada poin terakhir, saya kira dalam situasi yang terus berkembang, yang sangat cepat, dinamis, berubah, there is nothing permanent except change, maka sesungguhnya apakah bisa dipakai tadi TOWS-nya, SWOT-nya, EV, IV, IE matrix-nya misalnya, atau balance scorecard-nya, semua akan bisa ketika kita meletakkan pada the way of thinking-nya, pada strategic thinking yang tadi adalah soal generiknya, universalnya, framework-nya, tetapi kita akan bisa melakukan tailor-made. Satu contoh, balance scorecard dicoba dipadukan dengan SWOT. Jadi 4 perspektif balance scorecard, learning growth, kemudian proses bisnis internal, customer oriented, dan financial, kita bisa SWOT-kan untuk kemudian menjadi tahu apa kekuatan pada financial perspektif kita, apa yang masih jadi ancaman, apa yang menjadi weakness, dan seterusnya. Sama pada poin-poin lain. Ini sebuah upaya untuk memodifikasi misalnya. Tentu di ujungnya semua mengatakan kita perlu untuk terus meningkatkan kemampuan organisasi kita agar agile, dari sisi culture-nya juga kemudian nilai-nilai vision, value tadi terinternalisasi, tidak harus soal collaboration, teamwork, ada inovasi, customer focus, dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi bagian untuk membuat kita meletakkan prinsip-prinsip lazim dalam upaya untuk bisa survive, sehingga nanti dalam situasi VUCA, fragile-nya bisa menjadi agile, ketika volatility-nya menjadi sebuah vision ke depan, uncertainty-nya menjadi bagian understanding, complexity menjadi clarity, dan ambiguity-nya adalah agility. Konteksnya ke arah sana untuk mengatakan mudah-mudahan dengan the way of thinking ini kita bisa memakai tools tadi untuk kita sendiri memutuskan bagaimana melakukan penyesuaian. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Moderator. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.